Ya halo semua, balik lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview ini 7 Hz i77 Pro. Oke, seperti biasa saya buat dengan disclaimer dulu. Ini semua tidak ada yang mensponsori, juga merupakan opini pribadi saya, dan juga ini tanpa skrip, dan juga apalagi ya nggak tahu lah. Jadi ya satu lagi nih boleh, ini tidak ada yang suruh saya bilang ini produknya jelek, ini harus dibuat hype, atau kebalikannya ini produk bagus harus dibuat jelek. Ya nggak ada yang nyuruh kayak gitu. Oke, disclaimer lewat. Kita mulai aja langsung ke buildnya. Buildnya gimana? Buildnya kurang ke tengah. Buildnya sangat cakep beneran. Resinnya gila, buat harganya ini kalau dari buildnya sih ya, wow. Yang kemarin tuh sempet di yang unboxing yang kanannya tuh nggak klik ya, wah, MMCX nya ya. Saya udah coba buka, saya cabut aja, colokin lagi, ngeklik dia, ya udah beres perkaranya. Juga ya dari comfortnya ini nyaman banget di kuping saya ya. Udah dites juga, langsung denger terus selama 2,5 jam, nggak ada rasa sakit di kuping saya. Kecuali ya apa ya, nggak ada yang sakit sih. Ya udah, gimana lagi? Masa harus saya bilang sakit kalau nggak sakit ya? Jangan dong, nanti mengarang cerita namanya. Oke, kalau yang aksesorisnya apa? Aksesorisnya dikasih kartu ya. Kalau melengkapnya di unboxing videonya aja. Kartu ya. Kitab. Ear tips 2 jenis ya. Ada yang putih, ada yang hitam ya. Kabel. Juga ini pouch. Kulit palsu. Baunya bau ibon. Oke. Penampakan juga ada di video unboxing ya. Siapa tahu kalian pengen lihat penampakannya di kuping bongsor nggak sih atau gimana, atau penasaran di kuping kalian kira-kira gimana, ya ada di situ. Oke, langsung aja. Saya tesnya seperti biasa, semua reviewnya saya tes pakai ini tuh Dragonfly Cobalt dan iFi iMatch ya. Dengan playernya Audioirvana. Nih. Ya. Oke, setupnya lewat. Langsung aja bahas soundnya. Ini silau, matiin dulu. Soundnya gimana? Karakternya tuh secara gambaran besar tuh ini tuh dark. Ya nggak gitu dark sih sebenarnya. Masih warm ke arah dark, tapi tuh upper midnya dia di boost banget. Jadi tuh lebih forward ya, vokalnya terutama. Jadi vokalnya intimate, malah udah masuknya shouty kalau kata saya sih. Ini udah di burn in juga sih. Nggak tahu ya, ngefek nggak ya, nggak ngerti juga. Yang pasti saya ini ear tipsnya diganti pakai JVC Spiral Dot sih selama proses review ini. Kita bahas aja satu-satu. Bassnya gimana? Bassnya tuh dia humming, bass bumi bukan bass panci. Buat kalian suka yang bass bumi-bumi, benyet-benyet gimana gitu ya, ini bagus. Minusnya seperti biasa bass head nggak kuat double pedal, keteteran, nggak bisa untuk lagu metal ya. Kalau kalian yang suka metal, mending cari yang lain kalau dengernya lagu metal ya. Bassnya tuh nggak gimana ya, nggak begitu detail sih sebenarnya ya. Hummingnya oke, masih oke sih, ada dapat teksturnya tuh saat humming gitunya tuh ada ya, keluar lagi gestur remah-remah ini. Dapat lah remah-remah ini tuh, dapat sih. Tapi tuh nggak sampai yang ekspektasinya kan kayak yang buat hype tuh katanya ini bass head IM atau apalagi. Jadi ekspektasi saya tuh agak terlalu tinggi mungkin ya. Saat kemarin pun waktu first impression jadinya terkesannya tuh ini IEM negatif ya. Mungkin jadi
Karena ekspektasi saya aja terlalu tinggi, karena hype-nya yang dibuat-buatnya tuh terlalu tinggi. Seperti biasa, jangan percaya hype ya. Kalau bisa pinjam aja dulu, atau kalau bisa suruh temen, suruh dia beli. Kalau dia nggak suka ya biarin, korbankan aja teman, daripada kalian mengorbankan diri sendiri. Ya jangan itulah. Oke, jadi curhat. Meet-nya gimana? Ini meet-nya yang kayak saya bilang, kayak di first impression pun ini saya bilang ini shouty. Dalam artian meet-nya maju banget, terutama vokalnya. Berasa keluar dari jidat, ataupun atau dengan kata lain nih, berasa misalkan kalian dengarnya lagu rap. Contoh Eminem. Tuh kalian berasa rap battle versus Eminem diludahin jidat kalian tuh. Gimana rasanya? Mancur. Cuah gitu. Mantap lah. Ya, ini tuh ya gimana ya? Sama sih yang saya rasa tuh timbre vokalnya agak sedikit off ya. Gara-gara upper mic-nya terlalu di-boost tuh. Jadi terkesannya tuh suara vokalnya kayak gini nih. Suara vokalnya tuh terkesannya kayak gini. Tahu sendiri kan ini apa? Ini bindeng suaranya ya. Jadi kayak lagi flow gitu. Ya gitu sih. Itu nggak tahu karena ear kanal saya bentuknya begini atau emang tuningannya begini ya. Nggak ngerti juga. Tapi plusnya ini kalau bukan dengerin vokal, contoh dengerin instrumental. Ini tuh contoh aja ya, karena saya tesnya lagunya lagu OST Violet Evergarden sih, Wibu biasa. Lagunya tuh yang ada violin tuh violinnya sebenarnya nikmat di sini karena dia maju. Tapi tuh kalau misalkan di tes yang lagunya ada vokal tuh nggak tahu ya gimana ya kok. Yang satu kalau instrumental nikmat, kalau muncul vokal jadi agak kurang ya, nggak tahu sih. Bingung juga ngejelasinnya gimana kan. Ya udah lanjut aja lah ke treble-nya. Treble-nya gimana? Ini tuh waktu pakai yang ear tips bawaan tuh agak sedikit lebih roll off sih ya. Kalau diganti spiral dot ataupun kalian cari aja deh yang ininya nih, bore-nya besar, itu lebih plong suaranya. Jadi nggak begitu early roll off-nya. Sama yang saya notice tuh yang di sini jadi nggak gitu gritty ya suaranya. Apa tuh bahasa Indonesianya? Kasar ya. Tapi ya ini dari kuantitinya sih nggak piercing, tapi ya detailnya so-so lah. Apa ya bahasa Indonesianya? Ya biasa aja gitu. Nggak ada yang spesial gitu dari si treble-nya. Ya namanya juga IEM bass head kan, bukan IEM treble head ya. Gimana lagi? Ya tapi kalau jadi rambling nih, kalau bisa bagus kenapa enggak gitu. Oke, karena ekspektasi saya mungkin yang terlalu tinggi. Teknikalnya gimana? Teknikalnya tuh di sini dari staging, width-nya luas, width ya. Dia tuh luas sebenarnya, tapi tuh dari depth-nya tuh ya karena tadi upper mid-nya terlalu maju ya, terlalu di-boost. Jadi tuh kesannya ya depth-nya tuh intimate banget gitu. Kalau apalagi kalau lagunya yang ada vokal ya. Nggak tahu kenapa sih macam keluar dari jidat tuh suaranya. Separasinya gimana? Ini sekalian sambil dibandingkan dengan ini aja ya, yang kemarin My Love Edition ya, driver King Pro tuh. Separasinya better. Di sini lebih gampang untuk misahin suara-suara ya. Juga positioningnya di sini tuh lebih bisa nunjukin gitu, lebih jelas posisinya tuh instrumen dari mana gitu. Itu instrumen apa lebih jelas. Tapi di sini tuh imagingnya yang efek saya bilang, si 3D sense ataupun suara efek kayak muncul di sini ada suaranya 3D, di sini muncul suaranya 3D-nya tuh agak sedikit kurang sih. Mungkin karena bassnya yang humming mungkin ya, nggak tahu juga sih. Komparasinya sebenarnya agak nggak adil di komparasinya ke MLA, karena MLA cuma 500 ribuan, tapi ini hampir 2 juta ya. Tapi sebenarnya MLA driver 2 juta sih. Anggap aja komparasinya drivernya sama harganya ya kali ya. Anggap aja dibandingkan sama King Pro nih, karena MLA ya 11-12 King Pro. MLA gimana? MLA tuh bassnya punchy, bukan bass humming ya dia. Bassnya tuh gebukannya kerasanya tuh dipukul pakai bantal latex, kalian tuh pingsan dijamin. Bassnya pun di MLA lebih tight. Di sini bumi benyet,
Ya, speednya pun lebih cepet di MLE ya, speed bassnya. Tapi tetap sih masih kurang kalau untuk double pedal. Yang di MLE itu midnya nggak gitu di boost, tipikal V-shape, mundur vokalnya. Jadi widthnya ya, dari widthnya sih luas ini sih, dari depthnya ya itu, karena mundur vokalnya lebih apa disebutnya kalau lebih jauh ya, lebih jauh di MLE sih. Treble-nya kalau di MLE menurut saya lebih detail daripada ini, lebih dapet remah-remahnya ya, jadi keluar lagi gestur tangan. Remah-remah detailnya itu lebih kerasa di MLE ya dibandingkan di sini. Imagingnya tuh di MLE lebih dapet, yang tadi saya bilang 3D sense-nya lebih dapet di MLE sih dibandingkan ini. Stagingnya ya tadi udah saya bilang juga, apalagi yang belum dibilang ya, saya bingung karena saya nggak pakai skrip ya, mohon maaf aja. Ya mungkin itu aja kali ya, daripada saya rambling, ranting, ataupun nanti ada yang ke-trigger lagi orang di sini. Nah, saya pamit dulu seperti biasa. Apabila video ini dirasa membantu, ya boleh dong like-nya dan juga subscribe tentunya. Bila dirasa kontennya masih kurang ataupun memang saya harus pakai skrip supaya boleh kok kalian hit aja dislike 2 kali, nggak masalah kok, di sini bebas. Oke, seperti biasa jangan lupa makan, minum, mandi supaya tidak bau. Ya, juga tidur ya, jangan begadang kalian. Nggak sehat tuh. Oke, yang kelima seperti biasa, jemurlah pagi-pagi supaya kalian sehat. Nggak tahu nambah apa, ya katanya nambah antibody, ya anggap aja iya, ya aminkan saja. Anggap aja sehat ya. Buat kalian yang masih harus keluar rumah, semoga kalian selalu dilindungi. Amin. Kalau bisa di rumah, ya di rumah dulu aja. Kalau tidak mendesak, ya oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini. Bye-bye.